Mereka kini sudah sampai di kediaman Eliana kota Roma. Tempat di mana Lisa dulu bersembunyi selama beberapa bulan untuk menghindari Keenan. Berawal dari dosa satu malam, Keenan dan Lisa harus menebusnya dengan air mata dan kesakitan tak berujung. Segala macam emosi telah mereka luapkan hingga memberi dampak mental yang cukup hebat. Siapa sangka seiring waktu berlalu, rasa cinta Keenan untuk Lisa semakin kuat. Begitu pula sebaliknya. Ujian macam apa lagi yang ingin datang merenggut kebahagiaan mereka? Namun tidak akan masalah jika keduanya sudah berhasil menguatkan ikatan jiwa mereka. Kalau begitu, menghadapi masalah akan lebih mudah terselesaikan, bukan? Dulu kamu betah di sini? Tanya Keenan menghampiri Lisa yang sedang berdiri di balkon kamarnya. Lisa hanya menoleh ke belakang lalu kembali melihat pemandangan dari sana. Keenan melingkarkan tangannya di pinggang sang istri lalu menyandarkan dagu di bahu itu. Satu tangan Lisa pun membelai rahang tegas yang telah ditumbuhi bulu-bulu tipis menggoda. Apa yang sering kamu pikirkan dulu ketika berdiri di sini? Tanya Keenan lagi. Aku hanya sedang memandang bunga-bunga di sana. Deon sering menemaniku dan tertawa bersamanya, jawab Lisa dengan entengnya. Dia sangat berarti bagimu, ya. Terdengar nada cemburu dari suara Keenan membuat Lisa mengembangkan senyum gelinya. Aku dulu tidak ingat tentang kita. Aku hanya ingat sosok Keenan Henderson yang begitu jahat layaknya devil, bukan prince seperti Deon. Keenan semakin mempererat pelukannya lalu menghirup aroma kulit yang sudah membuatnya candu. Hidung mancungnya sudah begitu ahli membelai ceruk leher putih mulus itu lalu menggigit kecil. Au! Pekik lirik dari mulut Lisa tidak membuat Keenan menjauh. Itu karena kamu menyebut Deon adalah pangeran, bisik Keenan tidak terima. Lisa hanya terkekeh kecil mengusap sisi kepala Keenan yang bisa dia gapai. Meski begitu, aku sebenarnya bingung. Ketika memori semua yang indah tentangmu hilang, tapi hati aku masih merasakan sedikit rindu, ungkap Lisa membuat Keenan semakin tertarik mendengarnya. Hariku hampa di sini, karena aku tidak tahu harus aku apakan rasa rindu dan aku membenci itu. Pikirku bisa-bisanya aku merindu pada pria jahat sepertimu. Lisa menoleh ke samping kanan hingga hidung mereka saling bersentuhan. Kau tahu, di rumah sakit saat aku terbaring tidak sadarkan diri, aku merasa rinduku tersalurkan. Tangan dan bibirku terasa hangat oleh sentuhan yang aku ken selama ini. Namun saat terbangun, bukannya ada kamu tapi justru Deon yang ada di sana. Hal itu membuatku semakin kecewa padamu. Lisa menjeda untuk bisa melihat mata Keenan dengan posisi menyamping. Melahirkan itu sangat sakit, dan alam bawah sadarku rupanya membutuhkanmu untuk hadir. Aku ingin kamu menggenggam tanganku. Aku ingin kamu berada di sisiku dan memberiku ketenangan di ruang bersalin. Aku ingin kamu. Segera Keenan melumat bibir yang baru saja membuat rasa bersalahnya kembali muncul. Dia tidak kuat untuk mendengar kelanjutannya. Meski aku berkata maaf seumur hidup pun tidak akan cukup, Lisa, ujar Keenan melepas bibirnya sesaat. Kesempatan itu Lisa gunakan untuk melepas pelukan Keenan lalu berputar untuk bisa berhadapan dan meletakkan kedua tangannya di bahu kekar suaminya itu. Ya, tidak akan cukup. Minta maaflah setiap saat supaya kamu tidak akan sanggup pergi dariku karena aku pun sudah tergantung padamu. Tetaplah di sampingku, Keenan Henderson. Menemaniku hingga maut menghampiri. Jadilah pangeran untukku dalam suka duka bersama. Senyum kecil dengan binar yang bercahaya Keenan berikan sebagai tanda persetujuan atas perkataan istri tercintanya.
Aku kabulkan permintaanmu, Lisa Mahendra. 1 detik kemudian tidak ada lagi kata yang terucap, hanya sentuhan hangat dan gerakan saling membutuhkan mulai melingkupi keduanya. Malam telah menyapa. Eliana dan lainnya sudah menginjakkan kaki di rumah megah kediaman keluarga Gwinandra. Pesta pertunangan pengusaha ternama itu begitu mewah. Banyak orang penting yang hadir karena bersamaan dengan acara pengalihan kekuasaan perusahaan untuk Deon Gwinandra secara resmi. Tante Eliana, Deon menyambut dengan senyuman yang begitu menawan dan lembut. Dia menggunakan tuxedo hitam, rambutnya disisir begitu rapi dan mengkilap seperti baru disemir. Sepatu Oxford bermerek mengiringi langkah Deon yang berjalan mendekati Eliana. Seorang wanita yang sudah Deon anggap seperti ibunya sendiri. Ya, Tuhan. Lama tidak bertemu, kamu semakin tampan. Mata Eliana berkaca-kaca meluapkan rasa rindunya seraya memeluk. Aku selalu tampan, Tante, sahut Deon setelah melepas pelukannya. Netranya pun bergeser pada Kinan juga Lisa yang membawa baby Kai dalam kereta dorong. Mereka saling menyapa dan menjabat dengan hangat. Lalu atensi Deon beralih pada baby Kai, pangeran kecil. Deon mengambil alih keifan dan langsung dia kecup di setiap inci wajah lucu nan imut itu. Kamu jangan membayangkan keifan itu, Lisa. Ya, ledek Kinan dengan senyuman-senyuman kecil di akhir. Deon mengakhiri kecupan menggebunya dan membalas tatapan Kinan seraya menjawab, sedikit membayangkan. Heh. Jangan nakal. Colek Gabriela. Gabi. Dengar-dengar kamu akan menikah bulan depan, Deon melirik ke arah Jeff yang berdiri di dekat Gabriela. Jadi kamu akhirnya memilih Jeff menjadi pendamping hidup. Baguslah. Dia cukup tampan dan bertanggung jawab, imbuh Deon. Pupil mata Jeff dan Gabriela sedikit membulat dan saling menatap sekilas. 1 bulan. Jadi mereka akan menikah 1 bulan. Gumam Jeff dalam hati. Hei, bukan. Sela Lisa setelah melihat wajah Jeff yang sedikit berubah. Ops. Lalu siapa? Mahesa. Pemilik Maheswari Group, jawab Kinan. Seorang pengusaha pasti mengenal sesama pengusaha terkenal. Ah, iya aku tahu. Deon menganggukkan kepalanya. Mana Patricia, Deon? Tanya Eliana melihat ke sekitar mencari tunangan pria itu. Dia masih di dalam. Ah, Mama Papa mendekat. Deon melihat kedua orang tuanya datang menghampiri. Lexa dan Eldrick Gwinandra. Mereka saling menyapa. Nampak kedekatan antara Eliana juga Gabriela pada keluarga Deon. Wah, ini anak siapa? Lucu sekali. Lexa, wanita separuh baya dengan wajah yang masih nampak cantik bersinar itu, tidak tahan melihat bayi gemas yang digendong Deon. Deon, cepatlah beri mama cucu seperti ini. Sangat tampan dan menggemaskan. Lexa pun turut menggendong baby Kai. Di bagian lain, tepatnya sebuah garasi khusus di kediaman Gwinandra. 2 orang pria memakai jaket hitam dengan wajah ditutup masker nampak jalan mengendap-endap. Cepat. Sebelum penjaga datang. Bisik salah satu orang itu. Sedangkan 1 orang lainnya langsung masuk ke bawah mobil mewah. Dia mencari kabel tertentu lalu memotongnya dengan gunting tajam yang sudah dia persiapkan. Sudah belum? Tanya temannya lagi yang ada di dekat mobil sembari mengintip ke lubang pintu garasi. Apa kamu yakin ini adalah mobil yang malam ini akan digunakan untuk mengantar Deon? Tanya seseorang yang sudah menyelesaikan tugasnya dan keluar dari bawah mobil.
Deon dan Patricia akhirnya saling bertukar cincin, mendapat tepukan meriah dan hangat serta ucapan selamat dan doa yang bertubi-tubi terdengar. Kini saatnya menikmati jamuan mewah dari acara pertunangan si pemilik perusahaan otomotif terbesar itu. "Gabi, kamu tidak makan?" tanya Lisa karena wanita malah asyik foto selfie bersama baby Kai. "Aku sedang diet, supaya di hari pernikahanku tubuhku kembali sempurna seperti sedia kala," jawab Gabriela santai dan kembali memasang wajah imutnya saat kamera di tangannya mengambil gambar bersama baby Kai. Jeff yang duduk di dekat Gabriela sedikit tercubit hatinya setiap kali Gabriela nampak bersemangat membicarakan soal rencana pernikahan bersama Mahesa. Tapi siapa yang bisa melihat ekspresi Jeff? Dalam berbagai situasi, pria itu hampir menunjukkan ekspresi yang sama, yaitu datar. "Ya, sudah, coklat ini buat aku saja." Lisa menarik kembali piring kristal berisi dessert berbahan coklat yang tadi sengaja dia bawa untuk Gabriela. "Makan yang banyak. Kamu masih menyusui, harus terisi terus perutnya supaya si embul makin embul," sahut Gabriela mengecup gemas pipi gemoy si Calvan. "Tapi kalau aku makan terus nanti aku gemuk." Lisa berkata seperti itu sambil terus mengunyah. "Sayang, aku gemuk tidak?" tanya Lisa beralih pada Kinan yang duduk di sisi kirinya. Kinan yang sedang mengunyah makanan utama pun menoleh, meneliti tubuh Lisa dari atas sampai bawah, sementara Gabriela yang duduk di sisi kanan Lisa memberi kode dengan menggelengkan kepalanya dan berucap tanpa suara. "Jangan bilang gemuk," ucapnya diakhiri dengan gerakan tangan yang memotong lehernya sendiri. Kinan mengernyit tidak mengerti maksud Gabriela. "Kamu bicara apa? Lisa gemuk?" tanyanya dengan polos. "Bluk." Gabriela menelan salivanya dengan mata membulat. Pertanyaan Kinan tentu membuat Lisa menoleh ke kanan. "Jeff, fotokan aku bersama baby Kaivan di sana." Gabriela berusaha kabur. Dia langsung beranjak dan menarik tangan Jeff, tidak peduli jika mulut pria itu masih penuh makanan. Lisa tidak berkomentar dan kembali memandang Kinan yang belum menjawab pertanyaannya. "Jawab, aku gemuk atau tidak?" tanya Lisa saat dia hanya berdua saja dengan sang suami di meja bundar. "Jelas gemuklah. Kamu, kan, sekarang makannya banyak." "Tidak seperti dulu, seksi," jawab Kinan tanpa rasa berdosa sedikitpun. Dengan santai pula dia kembali menyantap makanan yang sempat tertunda tadi. Tanpa terasa, atmosfer berubah menjadi mencekam. "Makan semuanya. Aku tidak mau." Sentak Lisa menjauhkan dua wadah berisi makanan ke arah Kinan dengan wajah kesal. Kinan mengernyitkan keningnya bingung. "Kamu kenapa? Tiba-tiba tidak mau makan?" "Kenyang," jawab Lisa melipat kedua tangannya. "Oh, ya sudah, biar aku habiskan. Makanya kalau tidak ada niatan makan tuh jangan ambil terlalu banyak." Kinan menarik salah satu wadah kristal itu lalu melahap porsi milik Lisa dengan begitu nikmat. Lisa melihat lelehan coklat itu masuk ke dalam mulut Kinan. Nampak begitu nikmat. Gerakan kunyahan pria di sebelahnya seperti slow motion, ditambah masih ada sedikit coklat yang tertinggal di sudut bibir Kinan. Tanpa terasa Lisa ikut menggerakkan mulutnya lalu meneguk salivanya sendiri. Suapan pertama. Suapan kedua. Semakin membuat Lisa tidak tahan. Rasanya tangannya gatal ingin menyambar wadah itu dan menghabiskannya dalam sekejap. Tapi dia kesal karena Kinan mengatainya gemuk. Padahal, kan, aku baru melahirkan. Bahkan aku tidak sempat berolahraga karena sibuk mengurus baby Kai dan lain-lain. Lalu aku banyak makan supaya ASI tercukupi. Tapi dia tidak pengertian sama sekali dan mengatai aku gemuk.
Gerutu Lisa lirih. Kamu bicara apa? Tanya Kinan yang sedikit mendengar dengungan seperti suara lebah di sebelahnya. Tidak. Makan saja yang banyak. Lisa menginjak lantai dengan kesal lalu beranjak dan meninggalkan Kinan. Dia memilih mencari Gabriela yang sedang berfoto ria dengan Jeff dan baby Ivan. Melihat tingkah aneh sang istri, Kinan hanya mengedipkan bahunya membiarkan Lisa pergi. Dia menghabiskan makanannya lalu berpindah menemui beberapa rekan bisnisnya untuk berbincang. Waktu terus bergulir. Acara mewah dan meriah pun berakhir. Eliana dan keluarga sudah kembali ke rumah dan bersiap untuk istirahat. Ken, panggil Lisa masih dengan nada ketus duduk di samping pria itu. Kinan yang sedang fokus pada layar tabletnya melihat dokumen yang Jeff kirim pun hanya mendehem tanpa menoleh. Sesampainya kita di rumah aku ingin ikut berbagai macam senam, pinta Lisa tanpa melihat ke samping. Dia masih kesal pada suaminya itu dan enggan menatap. Oke, jawab Kinan masih sedikit tak acuh. Ruang gym di rumah dilebarkan lagi untuk spot senam. Aku juga ingin membeli jenis susu untuk pembakar lemak. Serta baju khusus untuk membentuk tubuh supaya cepat kencang dan langsing seperti dulu. Lalu, Lisa nampak berpikir rencana selanjutnya. Lalu apa ya? Tadi aku membaca artikel banyak sekali caranya, gumamnya berpikir. Ah, pokoknya semua cara supaya aku kembali langsing. Lisa baru menoleh ke arah Kinan. Ken, panggilnya. Tidak ada jawaban. Dia justru melihat Kinan mengerutkan keningnya dengan begitu serius ke arah layar. Ken. Panggil Lisa lebih keras. Jawab Kinan dengan deheman tanpa merubah mata dan keseriusan pria itu. Keen. Teriak Lisa. Konsentrasi Kinan langsung buyar dan menoleh. Melihat istrinya memberinya sorot tajam dengan nafas naik turun. Ada apa? Tanyanya santai. Tidak menyadari adanya badai di depan mata. Sungguh pria tidak peka. Kamu mendengar tidak aku tadi bicara apa saja? Lisa melipat kedua tangannya di depan dada dengan kesal. Kinan melirik ke kanan untuk berpikir. Mengingat. Dengar, jawabnya kemudian. Kamu setuju berarti dengan semua rencanaku? Tanya Lisa melunak. Mengurai kedua tangannya dari depan dada. Ya, tapi setelah ini. Aku tanggung. Berkas ini harus segera ditanda tangani secara online, jawab Kinan dengan senyum tanpa dosa. Alis Lisa mengerut tidak mengerti. Setelah ini. Aku, kan, bilang di rumah kita. Bagaimana bisa setelah ini? Lama sekali di rumah. Memangnya kamu mendengar aku bicara apa tadi? Kamu mengatakan ingin olahraga berbagai macam senam kan? Aku sudah siap beberapa gaya baru. Kinan mengerlingkan mata nakalnya lalu kembali berpusat pada layar tablet mengabaikan wajah Lisa yang bingung. Ken, panggil Lisa lagi. Ada apa sayang? Kinan kembali menoleh lalu mengusap pipi sang istri yang dia sangka sedang merajuk untuk segera berolahraga malam. Ah! Lisa kesal membuang tangan Kinan lalu beranjak pergi meninggalkan kamar. Tidak lupa pintu itu tertutup dengan keras membuat Kinan mematung. Dia kenapa? Perasaan dia tidak makan musang lewat tadi, gumam Kinan. Beberapa detik kemudian dia menggeleng dan membenarkan posisi duduknya lalu kembali fokus dengan pekerjaan yang harus dia selesaikan saat ini juga.